Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Aida. Pada bab 2 di part 2 kali ini, Bu Aida akan membahas mengenai angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau eksak dan satu angka taksiran atau satu angka terakhir yang ditaksir atau yang diduga-duga. Nah, jadi kalau kalian ngerasa kalian ditaksir, pasti kalian dipentingin. Yuk kita lanjut. Aturan-aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 9 angka penting. 12 ada angka 1 dan 2, 2 angka penting. 111 ada 3 angka penting, 2 ada 1 angka penting. Paham ya? Kita lanjut yuk. Masa sih aturan angka penting cuma 1? Kalian aja kalau mau punya pacar pasti syaratnya banyak kan? Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Jadi intinya kalau ada angka 0 terletak di tengah-tengah, mereka termasuk angka penting. 101 itu ada 3 angka penting. 10005 10001 ada 5 angka penting. Jadi semuanya termasuk angka penting ya. Yuk lanjut. Yang ketiga, angka 0 pada deret suatu bilangan termasuk angka penting, kecuali diberi tanda garis bawah. Tanda garis bawah merupakan pembacaan terakhir pada angka penting. Contohnya, yang pertama itu 1000. Karena nggak ada garis bawahnya, sebenarnya 1000 itu adalah angka yang diragukan. Harusnya ditulis dalam notasi ilmiah, tapi beberapa pendapat para ahli mengatakan bahwa 1000 adalah 4 angka penting. Yang kedua, 1000 digarisbawahi di 0 terakhir. Berarti semuanya termasuk angka penting, termasuk 0 yang terakhir. Yang ketiga, 200.000. Nolnya banyak banget kan tuh. Tapi di 0 yang kedua sudah diberi garis bawah. Berarti dalam angka 200.000 itu hanya ada 3 angka penting. 2, 0, dan 0 terakhir yang diberi garis bawah. Syarat yang keempat. Angka 0 pada bilangan desimal kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti 0,009 atau 0,99 juga kurang dari 1 ya. Di mana angka 0 terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Baik di sebelah kiri atau kanan koma bukan termasuk angka penting. Contohnya, yang pertama, 0,1. Intinya kalau ada angka 0 di depan, tidak termasuk angka penting. 0,1 berarti hanya angka 1 yang termasuk angka penting. Jadi cuma ada satu angka penting. Yang kedua, 0,02. Ada 2 0 di depannya, tidak dianggap. Yang dianggap hanya angka 2-nya saja. Jadi ada satu angka penting. 0,101. Ada 3 angka penting. 0 yang di depan tidak kita anggap, 0 yang di tengah-tengah tetap kita anggap karena itu termasuk ke dalam angka penting sesuai dengan syarat nomor 2. Nomor 4, 2,01. Ada berapa angka penting ayo? Di sini ada 3 angka penting karena 2,01 itu semuanya angka penting. Yang kelima, 10,005. Ada 5 angka penting. Pembulatan. Aturan pembulatan yang pertama, angka kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau tidak dibulatkan. Contohnya, 25,214. Berarti dibulatkan menjadi 25,21. Karena angka 4 itu di bawah angka 5, jadi dibulatkannya tetap. Contohnya gini, kalian misalnya dapat nilai 6,1 dibulatkan menjadi 6. 6,2 dibulatkan menjadi 6. 6,4 dibulatkan jadi 6.
Angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Kalau kalian dapat nilai 6,6 dibulatkan menjadi 7. 6,7 dibulatkan menjadi 7. 6,8 dibulatkan menjadi 7 dan seterusnya. Angka tepat 5 dibulatkan ke bawah atau tidak dibulatkan jika di depannya genap. Mari perhatikan. 25,225. Di sini angka 5. Bagaimana tuh? Di depannya angka genap. Kalau angka genap berarti dibulatkannya tidak dibulatkan atau dibulatkan ke bawah. Makanya menjadi 25,22. Contohnya, kalian mendapatkan nilai 8,5. Berarti dibulatkannya kemana tuh? Ke atas atau ke bawah? Lihat di depan angka 5, angka 8. Angka 8 itu genap, berarti tidak dibulatkan. Jadi kalau kalian dapat nilai 8,5, dibulatkan tetap 8. Dan angka yang tepat 5 dibulatkan ke atas jika di depannya ganjil. 25,215. 25,215 dibulatkan menjadi 25,22. Contohnya, misalnya kalian dapat nilai 7,5. Berarti dibulatkan menjadi 8 karena angka di depan angka 5-nya adalah ganjil. Penjumlahan dan pengurangan angka penting. AP ini adalah singkatan dari angka penting ya. Aturan penjumlahan dan pengurangan dalam penjumlahan dan pengurangan hasilnya ditentukan oleh angka yang paling sedikit di belakang koma. Maksudnya gimana? Nih, contohnya, jumlahkan 2,47 dan 5,954. 2,74 itu ada berapa coba angka di belakang koma? Ada 2 angka kan di belakang koma. 5,954 ada 3 angka di belakang koma. Kemudian kita jumlahkan menjadi 8,694. Hasilnya ada 3 angka di belakang koma, tetapi berdasarkan aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting, hasilnya harus angka yang paling sedikit di belakang koma. Karena angka yang paling sedikit di antara ini adalah 2 angka di belakang koma, maka hasil ini harus dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, menjadi 8,69. Perkalian dan pembagian angka penting. Dalam aturan perkalian atau pembagian, hasil akhirnya hanya mengandung jumlah angka penting yang paling sedikit. Kalau tadi angka penting yang di belakang koma, tapi kali ini adalah jumlah angka pentingnya. Coba lihat, 0,628 cm. Ada berapa angka penting hayo? Ada 3 angka penting. 2,2 cm. Ada berapa angka penting hayo? Ada 2 angka penting. Hasilnya kalau dikalikan menjadi 1,38226. Ada berapa angka penting nih di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka penting. Sedangkan dalam aturan perkalian dan pembagian angka penting, hasilnya harus angka penting yang paling sedikit. Karena dari antara kedua ini yang paling sedikit adalah 2 angka penting, maka hasil ini harus menjadi 2 angka penting. Maka hasilnya dibulatkan menjadi 1,4 cm kuadrat. Pemangkatan dan akar angka penting. Pada pemangkatan atau penarikan akar, banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang dipangkatkan atau diakarkan. Contohnya, 25 kuadrat. 25 itu adalah 2 angka penting. Hasilnya 625. Tapi harus kita bulatkan menjadi 620. Nah, hasilnya hanya boleh 2 angka penting. Menjadi 6,2 dikali 10 pangkat 2. 123 kuadrat. Hasilnya 15.129. Maka kita bulatkan menjadi 15.100.
tetapi hasilnya hanya boleh 3 angka penting, menjadi 1,51 dikali 10 pangkat 4. Akar 5.625. Ada 4 angka penting di dalam akar, tetapi hasilnya hanya 75. Bagaimana biar jadi 4 angka penting? Maka ditambahkan 0,002 di belakangnya. Akar 18 pun begitu ya. Akar 57 dan seterusnya. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah dinyatakan sebagai A titik-titik dikali 10 pangkat N. Contohnya, massa elektron itu 0,000000 banyak sekali 911 kilogram. Ditulisnya menjadi 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kilogram. Massa bumi 6, nolnya banyak banget ya. Ditulisnya menjadi 6 dikali 10 pangkat 24 kilogram. Notasi ilmiah itu tidak boleh lebih dari 10 dan tidak boleh kurang dari 1. Makanya ini 9, ini 6. Manfaat notasi ilmiah itu untuk apa aja ya? Yang pertama, menyederhanakan penulisan bilangan yang sangat panjang. Contohnya, 2500. Kepanjangan tuh menurut fisika. Makanya kalau udah pernah belajar fisika, nggak usah terlalu banyak basa-basi ya. To the point aja. Suka-suka, enggak, jangan suka yang enggak. Hehe, bercanda ya. Yuk kita lanjut. Contohnya, 2500 disingkat menjadi 2,5 dikali 10 pangkat 3. Kenapa enggak 25 ya? Tadi sudah dijelaskan. Notasi ilmiah hanya boleh kurang dari angka 10 dan lebih dari angka 0. Yang B, 0,00000025 terlalu banyak tuh nolnya, makanya disingkat menjadi 2,5 dikali 10 pangkat min 9. Cara gampangnya gini, kalian tinggal lihat 0, koma ini. Kalian pindahkan ke belakang angka 2. Perhatikan ya, pindahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya 10 pangkat min 9. Kalau nolnya di depan, pangkatnya jadi minus. Kalau nolnya di belakang, pangkatnya jadi plus. Kalau yang ini gimana Boy deh caranya? Caranya gini. Koma ini di depan angka 2. Kalian coret angkanya satu-satu. 1, 2, 3. Ada berapa angka tadi yang dicoret? 3. Makanya pangkatnya 3. Paham ya? Yuk kita lanjut. Yang kedua, untuk mempermudah dalam perhitungan matematis. Nah, kayak gini misalnya. 2500 dikali 0, banyak 10 tuh ya. Makanya kita singkat menjadi 2,5 dikali 10 pangkat 3. Dikali 1 dikali 10 pangkat minus 9. 2,5 dikali 1, 2,5. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 9, itu 10 pangkat min 6. Ayo diingat-ingat matematikanya waktu SMP. Pangkat kalau dikali itu sama aja di jumlah ya. Ayo, yang belum ingat diingat-ingat lagi ya. Begitupun pembagian. Nah, ada latihan soal nih untuk kalian. Coba Boy hitung sampai 5 ya. Kalian screen capture soalnya dan dikerjakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi nih. Boy hitung juga ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih untuk pembelajaran bab 2 ini sudah selesai. Semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Boy mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.